Salam sejahtera bagi pemirsa, keluarga kami, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang diberkati Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita awali dengan satu pujian. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, amin. Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku kan menyembah-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sebab Engkau baik, Tuhanku yang hidup dan sangat baik. Terima kasih, pujian bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan, hormat dan syukur betapa dahsyat kasih-Mu. Engkau Raja kami yang kudus dan ajaib, tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih. Terima kasih
Terima kasih. Terima kasih. Oleh kemurahan-Mu kami ada sebagaimana ada. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku, Yesus. Selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan atas berkat kasih sayang, atas kesetiaan, pertolongan dan kemurahan yang sudah kami alami rasakan setiap saat. Tidak pernah Kau jauh, tidak pernah Kau biarkan, tidak pernah Kau meninggalkan kami umat-Mu, tapi kami selalu ada di hati-Mu, di pikiran, di rencana Tuhan setiap saat. Terima kasih buat hari yang baru ini, berkat Tuhan tercurah, sukacita dan sejahtera melimpah-limpah atas seluruh umat-Mu, anak-anak, keluarga, saudara-saudara kami, demikian juga seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau membuka hati kami pagi hari ini untuk terus memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara bagi kami, Tuhan meneguhkan, mengingatkan kami selalu lewat kebenaran firman-Mu, Tuhan yang terus membaharui kami, membentuk kami, sehingga kami sama seperti yang Tuhan rindukan. Terima kasih Bapa, kuatkan kami di tengah-tengah dunia yang ada, untuk kami terus maju berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Apapun kondisi, situasi, dan godaan dunia ini, kami terus memandang Tuhan, kami terus melihat dan terus kami percaya bahwa Tuhan kami lebih besar dari semua yang ada. Terima kasih Tuhan, yakinkan umat-Mu bahwa Tuhan selalu ada buat setiap mereka. Kami mengucap syukur dan sambut firman Tuhan di pagi hari ini. Kuduskan kami, sucikan kami Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Kita membaca Yohanes pasal 7, 1 orang 5 ayat, dan saya akan mulai baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus secara bergantian. Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Judea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Judea, supaya murid-murid-Mu jangan melihat perbuatan-perbuatan yang Engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya." Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu.
Aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah ia? Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus naik masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku itu berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan, siapakah yang berusaha membunuh engkau? Jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat? Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Pertentangan tentang asal Yesus. Beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Walaupun Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku. Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah Ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini? Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia, dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan Dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataannya diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada, air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, Dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, ia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia.
Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Yesus dibela oleh Nikodemus. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak itu yang tidak mengenal hukum Taurat terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sematkan tema atau topik pada pagi hari ini di Yohanes pasal 7 ini, bekerjalah bukan untuk dilihat. Haleluya. Saudara-saudara, teladan yang Yesus berikan, dia bekerja bukan untuk dikenal sehingga ada kebanggaan bagi dirinya. Berapa banyak orang-orang melakukan pekerjaan hanya untuk mendapatkan sebuah pujian, mendapatkan sebuah kepuasan jiwa. Saudara-saudara, hal itu tidak salah jika porsinya benar. Tetapi saya mau katakan, kita mau belajar dengan Yesus. Sebab Yesus meskipun ada kesempatan dan meskipun sebenarnya kuasa itu dia yang mempunyai, dia tidak gunakan itu untuk kepujian bagi dirinya sendiri, tetapi bagi kerajaannya dia lakukan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia bekerja bukan untuk sebuah pujian yang bernilai rendah, tapi dia bekerja sesuai dengan kerajaan Tuhan, aturan-aturan main firman Tuhan. Mari kita bekerja di perusahaan, di tempat kita bekerja, di mana saja, di gereja pun kita bekerja bukan untuk pujian bagi diri sendiri. Ada banyak orang di gereja berlomba-lomba melayani. Kalau dulu tahun 80-an kita sulit menemukan orang melayani, tapi sekarang gereja tidak kehabisan, malah kebanjiran pelayan-pelayan. Nah, dengan adanya peristiwa itu, orang semakin sombong saat ini. Dan dia melayani, tampil bukan untuk kepujian bagi Tuhan, tapi kepujian bagi diri sendiri. Dari mana kita tahu? Ukurannya adalah ketika disentuh zona pribadinya. Dia cepat marah, dia tersinggung, dia mutung, lalu dia mengambil langkah untuk merusak pelayanan itu. Itu indikasinya. Nah, saudara-saudara, mari bekerjalah bukan untuk dilihat, tapi bekerjalah untuk Yesus yang dilihat. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.
kami sembah Engkau selamanya. Amin. Kami mengangkat wajah, kami mengangkat tangan untuk menyembah dan memuji Tuhan. Di saat kami menyembah Engkau, kami menemukan bahwa kami bekerja melayani bukan untuk dilihat, dipandang orang, kebanggaan diri sendiri, tapi semua untuk pujian bagi Engkau Tuhan Yesus. Jika selama ini kami melayani Tuhan untuk kebanggaan dan kepuasan diri kami sendiri, ampuni kami Tuhan. Dan kami mau melayani Engkau untuk Engkau dipandang, bukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji, hormat, dan syukur bagimu. Pemerintahan kami dan bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Begitu juga tetangga kami diberkati oleh Tuhan. Gerejamu di dunia internasional, di tingkat nasional, di aras nasional, bahkan di lokal di mana kami bergereja diberkati oleh Tuhan. Pemimpin-pemimpin gereja di Jama dan di Lawat diberkati oleh Tuhan. Dunia dengan resesinya kami percaya Tuhan lindungi kami anak-anak Tuhan untuk terus berharap dan bersandar dan diberkati oleh Tuhan. Jemaat-Mu pemirsa, keluarga kami hamba-hamba Tuhan yang berharap kepada Tuhan dan terus berharap kepadamu, dilimpahi Tuhan dengan segala kebaikan dari Tuhan. Sakit penyakit disembuhkan, perusahaan diberkati oleh Tuhan, usaha dan pekerjaan diberkati oleh Tuhan, kesehatan diberkati oleh Tuhan, keuangan ekonomi diberkati oleh Tuhan, anak-anak cucu diberkati oleh Tuhan, keluarga-keluarga diberkati oleh Tuhan, pemimpin-pemimpin dan gereja kami diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi pemirsa, jemaat-Mu, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka saat ini, dan mereka akan bekerja, melakukan aktivitasnya hari ini, diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.